Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib Habib Ja'far, Ki Haji Fuad Nur Hasan, Ki Haji Nawawi Sa'dullah, Ki Haji Bahruddin Thayyib, segenap para pengurus harian, para asatid, para santri, semoga diberikan barokah semua, diberikan ilmu yang manfaat, kemudahan ilmu, kemudahan rezeki, kemudahan dunianya, kemudahan akhiratnya, husnul khatimah. Sebagai pengantar dalam pertemuan malam ini, pertama kami sampaikan bahwa ada seorang pakar hadis dunia namanya Khatib Al-Baghdadi yang punya karya kitab Tarikh Baghdad. Di dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, perjalanan mencari hadis, beliau di situ menjelaskan salah satu tafsiran ayat Al-Quran, as-sa'ikhun. As-sa'ikhun dalam Al-Quran, orang-orang yang berjalan siyahah, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran ialah mereka yang berjalan mencari ilmu sunnah Rasulullah SAW. Mencari ilmu hadis itu termasuk orang yang siyahah. Kemudian saya baca lagi di halaman yang beda dan dikutip oleh ulama besar Indonesia, Mahfud bin Abdillah At-Turmusi, Syekh Mahfud, dalam kitab Manhaju Dawin Nadar, mengutip dari Ibrahim bin Adham bahwasanya ulama-ulama pergi ke sana ke sini, rihlah perjalanan ke sana ke sini untuk mencari hadis, itu membawa keberkahan. Negeri yang dikunjungi ulama tersebut dijauhkan dari bencana alam. Jadi kalau ada ulama
berjalan mencari hadis dari Indonesia, dari Madura, dari Jawa, dari Makkah ke Indonesia, dari Indonesia ke Makkah, dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera, mencari hadis, maka daerah-daerah yang dilalui itu akan dijauhkan Allah dari bala, bencana alam dan musibah. Maka kehadiran para santri ini insya Allah mengamankan negara. Para santri mondok mencari ilmu dari berbagai daerah, insya Allah membawa keamanan negara, menjauhkan daerah-daerah kita ini dari musibah dan bencana alam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu bicara tentang lafaz Allah. Lafaz Allah itu dalam Al-Quran yang berjejer, dua kata lafaz Allah itu hanya satu kali dalam Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran itu ada dua kata lafaz Allah yang berjejer hanya satu tempat. Di juz 8 halaman kedua. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lamu. Dua kata lafaz Allah ini ada kata Allahu a'lamu. Allah Maha mengetahui. Allah Maha berilmu. Maka di dalam Hasyiah Tafsir Jalalain Hasyiatul Jamal, antara dua kata lafaz Allah ini usahakan kita berdoa. Jadi kita baca Quran, hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, berhenti, kita berdoa dulu. Minta difutuh oleh Allah, minta dijadikan orang yang salih, minta dijadikan orang tua kita ini barokah, rezekinya orang tua barokah, ilmu kita barokah, belajar kita dimudahkan Allah, mauhabah ladunya datang, ilmu laduni datang dan sebagainya. Kita berdoa antara dua lafaz Allah itu. Karena dua lafaz Allah itu Allahu a'lamu, dari kata ilmu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu ulama hanya disebut dua kali. Ulama Bani Israel dan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya dua kali kata ulama dalam Al-Quran, tidak lebih. Jadi orang berilmu itu memang manusia yang dipilih oleh Allah. Menurut Ibnu Arabi, seorang sufi dari Spanyol, dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah, beliau mengatakan ahli fikih itu bukan warasatul anbiya. Ajib. Ahli nahwu bukan warasatul anbiya. Ahli tasawuf bukan warasatul anbiya. Aneh sekali itu. Yang warasatul anbiya itu khusus ahli hadis. Karena ilmu lafdhan wa ma'nan itu langsung warisan dari Nabi. Kan warasatul anbiya penerusnya Nabi. Kalau fikih ijtihad manusia, nahwu karya manusia. Manusia yakni ulama.
Yang langsung Nabi itu kan hadis. Maka Ibnu Arabi mengatakan warasatul anbiya itu khususnya muhaddisun. Tapi ulama yang lain enggak. Semua ahli syariah itu warasatul anbiya. Semua ahli syariah, ahli tafsir, ahli hadis, semua adalah warasatul anbiya. Maka adik-adik ini yang masih mondok, insya Allah menjadi warasatul anbiya, penerusnya Rasulullah SAW dengan berbagai keahlian. Adik-adik mungkin ada yang nanti itu diberikan anugerah Allah, keahliannya itu qasidah. Mungkin ada yang keahliannya itu tafsir. Ada mungkin yang keahliannya itu fikih. Tapi semua itu anugerah Allah. Kita syukuri dan insya Allah akan memberikan sumbangan pada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran bicara tentang titik dalam Al-Quran. Huruf ta berapa titiknya? Huruf sa berapa titiknya? Ghin berapa titiknya? Kalau seluruh ayat Al-Quran titiknya berapa? Nah, ini ada satu ulama namanya Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran dihitung secara manual titik dalam Al-Quran itu 1.025.000 lebih 30 titik. Berapa? 1.025.000 lebih 30 titik. Nanti dihitung lagi ya. 1.025.000 lebih 30 titik dalam Al-Quran. Ternyata titik yang pertama adalah Bismillah, 1 titik. Titik yang terakhir adalah minal jinnati wan nas. Nas itu manusia yang lupa. Karena nas itu kalau dibuang alnya, nas itu menjadi isim mangkus. Nasya yansa nisyan fawa nas wadhaka mansi. Nah, nas adalah manusia yang mudah lupa. Itu titik terakhir. Sedangkan jinnah itu jin. Dalam ayat lain jinnah itu artinya gila. Ma bisahibihi min jinnah. Rasulullah itu tidak mengalami kegilaan. Ma bisahibihi min jinnah. Dalam ayat lain minal jinnati wan nas. Artinya lupa dan gila. Jin membawa kegilaan, manusia berpotensi lupa. Nah, inilah yang menyebabkan orang berilmu menjadi tidak berilmu. Nanti kalau tadi Habib Ja'far menyampaikan beberapa tata krama menjadi orang berilmu yang barokah, yang manfaat. Semoga kita bisa mengambil dawuh-dawuh beliau dan mengamalkan. Nanti akan saya sampaikan
orang menjadi tidak berilmu setelah menjadi orang berilmu. Ini banyak kasus. Pertama, orang itu tidak berilmu setelah menjadi orang berilmu itu karena salah memilih guru. Jadi guru yang dipilih itu salah. Misalnya begini, ada orang alim sekali. Saya baca dalam kitab Tafsir Ar-Rahib karya Dr. Syekh Rajab Dib yang baru wafat beberapa tahun yang silam di Syria. Itu ada orang mengajar di Masjid Umawi di Damaskus, ulama di Palestina. Tapi ternyata ini orang adabnya tidak ada. Dia ulama, kalau buang hajat tidak pernah ditutup pintunya. Ulama dia. Dia ulama. Tapi kalau buang hajat, berak atau kencing, pintunya dibuka. Auratnya diperlihatkan. Padahal dia ulama. Ternyata setelah diselidiki, dia ikut agen Yahudi. Agen apa? Yahudi. Tapi ulama dia. Ini orang berilmu menjadi tidak berilmu, pengaruh guru dari Yahudi orientalis. Jadi gurunya ini sanatnya bukan kiai, tapi orientalis. Berbeda. Di Amerika Serikat, di Chicago, itu ada ulama, mohon maaf saya terpaksa menyebut nama, dulunya dari Pakistan, yaitu Fazlur Rahman. Siapa? Fazlur Rahman. Ini ulama dulu kecilnya, mudanya, remajanya sudah menguasai 4 madhab. Kemudian dia piawi pakar balaghah. Kemudian dia menulis studi tentang tasawuf karya Husain bin Mansur Al-Hallaj At-Tawasin, menjadi disertasi doktor. Tapi apa yang terjadi karena dia ketemu guru bermacam guru orientalis, bukan ulama, bukan kiai yang ahli sunnah wal jamaah, apa yang terjadi? Beliau banyak penyimpangan dalam pemikirannya. Kata dia, saya pernah dengar salah satu muridnya menafsirkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan, bukan Allah. Itu muridnya Fazlur Rahman. La ilaha illallah ditafsirkan apa? Tiada Tuhan selain Tuhan, bukan menyebut Allah. Ini salah memilih guru. Berbahaya sekali ya, salah memilih guru. Yang kedua, orang berilmu menjadi tidak berilmu karena tipologi, yakni karakter, tabiat sombong. Itu ilmu bisa dicabut
Kalau nabi insya Allah tidak dicabut kenabiannya, rasul tidak dicabut kerasulannya. Tapi kalau ulama bisa dicabut keulamaannya, wali bisa dicabut kewaliannya. Saudara bisa belajar di tasawuf bab nas'ul walayah, pencabutan kewalian. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Itu pencabutan kewalian, pencabutan keulamaan. Karena apa? Sombong. Saya berikan contoh. Orang sombong itu keulamaannya bisa dicabut dan berbahaya sekali. Di dalam satu kasus ulama ini, ulama yang berhati sombong, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa Ibnu Hajar, Fatawa Hadisiyah. Ibnu Hajar Al-Haytami, adik-adik tahu karya-karyanya? Banyak ya. Ibnu Hajar Al-Haytami ada Fatawa Hadisiyah, ada Fatawa Kubra, Fatawa Fiqhiyah Al-Kubra dan sebagainya. Ada lagi An-Ni'matul Kubra tentang Maulid Nabi SAW. Nah, di situ saya baca Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya teman lebih alim, namanya Ibnu Saqqa. Siapa? Ibnu Saqqa itu sahabatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lebih alim, lebih senior. Suatu ketika sowan ke ulama yang saleh. Ke ulama yang saleh sowan, kalau kita sowan ke ulama tujuannya mencari barokah, ya. Kita sowan ke kiai tujuannya mencari barokah, minta doa dan dimohonkan kepada Allah menjadi anak yang saleh, difutuh, dibukakan ilmu yang barokah dan sebagainya. Ini orang ndak Syekh Abdul Qadir sowan tujuannya minta doa barokah. Ibnu Saqqa tujuannya itu ngetes kiai. Loh, beda. Jangan sekali-kali sowan kiai ngetes kiai loh. Itu bukan hanya makruh mughaladah. Tidak ada loh makruh mughaladah itu ya. Tidak ada itu. Bisa haram muntahal jumuk. Pol-polnya haram itu. Nah, Ibnu Saqqa ini ngetes kiai pas bareng Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir niatnya ngaji, Ibnu Saqqa niatnya ngetes ulama. Kata ulama itu langsung, aku lihat antara kedua matamu ada kekufuran. Antara kedua matamu ada kekufuran. Ini orang ahli hadis. Ini orang ahli fikih. Tidak lama kemudian orang ini Ibnu Saqqa masuk murtad menjadi Nasrani. Temannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan semua ilmunya itu hilang semua. Hilang semua karena kesombongan. Saya baca lagi dalam sebuah kasus yang baru. Kasus yang baru di dalam satu kitab berjudul Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran. Ada kitab berjudul Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran. Ulama anak-anak kita bagaimana bisa hafal Quran. Di situ diterangkan ada orang hafal Quran menyesal. Aneh kan? Hafal Quran apa? Menyesal. Kata dia, aku gak suka saya itu hafal Quran.
Uhibbu villa, aku kepingin punya villa. Uhibbu sayyarah, aku kepingin punya mobil. Uhibbu masna'a, aku kepingin punya pabrik. Saya nggak suka saya hafal Quran. Padahal dia hafal Quran, tapi nggak suka hafal Quran. Nah, setelah dia mengucapkan itu dia tidur. Entah hari itu atau hari kemudian dia tidur bermimpi. Bermimpi ada mushaf Quran di dadanya dicabut. Mushaf Quran di dadanya dicabut. Begitu bangun dari tidur, hafalan 30 juz hilang semua. Hafalan 30 juz hilang semua. Bismillah nggak hafal dia. Fatihah nggak hafal dia. Hilang semua. Karena apa? Kesombongan. Jadi berilmu menjadi tidak berilmu. Kalau tadi yang disampaikan menjadi berilmu semua. Ini enggak, berilmu menjadi tidak berilmu. Itu karena kesombongan. Yang ketiga, kenapa orang berilmu menjadi tidak berilmu? Karena, mohon maaf, karena wanita. Karena perempuan itu saya punya satu buku kitab berjudul Sofahat. Kumpulan para ulama yang sering dimarahi istri. Itu ada kitabnya khusus. Namanya Sofahat min Sobril Ulama. Kumpulan para kiai-kiai ulama dulu yang sering dimarahi istri. Dan saya baca juga di dalam satu kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, mengutip dari makalahnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, bahwa perempuan itu menyebabkan ilmu itu menjadi error. Tapi tidak semua perempuan, cuma mudah error kita itu. Adik-adik yang ngaji fikih pernah dengar enggak Ibnu Daqiqil Id? Pernah dengar? Ulama ahli fikih Madzhab Syafi'i Ibnu Daqiqil Id. Tahu artinya? Anaknya tepung terigu hari raya. Ibnu itu apa Ibnu? Putra. Daqiq, Id, hari raya. Berarti putra tepung terigu hari raya. Itu ceritanya Ibnu Daqiqil Id ini mau berangkat khutbah, dititipi istrinya, bah, nanti kalau pulang khutbah itu hari raya, mampir beli tepung, bikin roti hari raya. Ya Bu. Di pintu diingatkan lagi, jangan lupa loh bah, pulang khutbah setelah sholat id, beli tepung terigu, bikin roti hari raya. Mau pergi keluar halaman, jangan lupa loh, pokoknya tepung terigu, bikin roti hari raya. Begitu nyampe di tempat sholat id, setelah sholat id, beliau khutbah. Para jamaah muslimin, jangan lupa beli tepung terigu, bikin roti untuk hari raya. Subhanallah. Bisa lupa. Jadi dibentak itu bisa lupa. Maka para ustadz kalau ngimami sholat,
Kalau habis dimarahi istri jangan tergesa-gesa ngimami. Nanti bisa lupa, ilmu itu bisa hilang. Akan tetapi qadiyat, tahu qadiyat yang punya kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam satu kitab, beliau itu pernah minjem manuskrip, minjem naskah kitab pada kawannya, pengarang kitab. Setelah dipinjam, dibaca-baca, karena banyaknya membaca kitab, jarang jagongan sama istri. Jarang bercanda dengan istri, jarang menyapa istri. Istrinya marah, kitab itu tadi, kitab naskah asli karangan kawannya Qadiyat dibakar oleh istrinya. Dibakar. Karena istrinya kesal, suaminya ini ulama Qadiyat tidak pernah rileks, tidak pernah jagongan, tidak pernah bercanda, apalagi piknik, apalagi senam. Malah tidak pernah. Akhirnya istrinya marah. Begitu marah, kitab naskah asli ini dibakar. Hilang sudah. Kalau sudah hilang naskah asli, belum ada PDF. Belum ada fotokopi. Bagaimana? Masya Allah, musibah besar. Tapi Qadiyat, dia berusaha menulis ulang. Kitab karangannya kawannya itu ditulis ulang, satu huruf, perkata, perbab, semampu-mampunya dia mengingat. Begitu kawannya datang, diperlihatkan, kitabmu yang asli dulu sudah dibakar istri saya. Sekarang ini saya tulis lagi, semampu-mampunya saya mengingat. Tolong dilihat, ada yang salah enggak? Begitu dilihat oleh temannya, satu huruf tidak ada yang salah. Ini barokahnya sabar dimarahi istri. Ilmunya kuat. Jadi ilmunya bisa hilang, bisa kuat. Tergantung karomahnya. Kalau pas karomah, ya bisa kuat ilmunya. Tapi kalau pas enggak karomah, ya hilang ilmunya. Ini Qadiyat. Maka perempuan itu luar biasa. Itu disebutkan dalam satu hadis Nabi, wanita yang naqisatu aqlin aghlaba lidilub, bisa menghilangkan kecerdasan laki-laki yang cerdas. Hadis Nabi SAW. Perempuan diberikan gelar naqisatu aqlin, orang yang kurang secara intelektual, tapi bisa mengalahkan secerdas apapun laki-laki secara umum. Ini bisa hilang. Yang keempat, ilmu bisa hilang. Ini lebih rumit lagi ini. Ilmu bisa hilang itu karena bohong. Karena bohong. Maka mencari sanad, mencari guru, ini penting sekali saya sampaikan. Saudara tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada kata hadis, ada kata naba, ada kata khobar, ya kan? Kalau kata hadis, kita tahu kata hadis itu sebanyak 23 kali kata hadis. Hadis dalam Al-Quran 23 kali. Sedangkan ahadis
tidak kurang 5 kali. Ahadis 5 kali, hadis 23 kali. Ternyata Al-Quran menuntut kita ditanamkan tidak ada yang paling jujur kecuali Allah. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang paling benar melebihi Allah dalam ceritanya? Wa man asdaqu minallahi hadisa. Maka orang ini ilmunya jangan sampai ilmu yang bohong. Sudahlah, ikuti tafsir yang akidahnya jelas. Jalalain lolos ahli sunnah, Buraqul Labid ahli sunnah, tafsir Anwarut Tanzil ahli sunnah, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Mafatihul Ghaib di Razi ahli sunnah, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Nanti kalau kita bicara tentang firman Allah dengan berbagai tafsir yang ada rambu-rambu kuning, harus hati-hati. Karena di situ tidak semua ahli sunnah. Seperti Al-Mannar, karya Rasyid Ridho. Saya dulu ngaji Al-Mannar, tapi bukan untuk mempercayai semua. Al-Mannar itu karya Rasyid Ridho, murid daripada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh murid daripada Jamaluddin Al-Afghani. Dia menolak mujizat-mujizat khissiyah. Tahu mujizat khissiyah? Mujizat yang kelihatan mata secara indrawi, seperti jari-jari Nabi keluar airnya, memancar airnya. Dia tolak semua mujizat semacam itu. Rasyid Ridho, ini kita nggak bisa terima. Meskipun kita belajar firman Allah, tapi jangan melalui semacam Al-Mannar sebagai tafsir yang 100% kita percaya, tidak boleh. Sanadnya ilmu kita langsung saja ke tafsir-tafsir yang ahli sunnah wal jamaah, daripada campur aduk. Saya ngaji tafsir Al-Kashaf Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari saya corokan ke ayah saya. Suatu ketika saya ditanya oleh Ki Fakih Langitan, Ki Abdul Fakih Langitan, karena beliau pernah mengaji ke ayah saya ditanya, Gus, menurut Mu'tazilah itu gak percaya melihat Allah di hari kiamat, di surga. Kemudian Mu'tazilah ini Az-Zamakhsyari menafsirkan ila robbiha nadhirah bagaimana? Ila robbiha nadhirah. Besok mata orang-orang beriman akan melihat Allah. Ila robbiha nadhirah. Wajah-wajahnya orang beriman, wajah-wajahnya orang beriman akan melihat Allah. Ila robbiha nadhirah. Jelas ini nasul Quran, melihat Allah. Hadis sahih melihat Allah. Rawahul Bukhari. Tapi ini orang Az-Zamakhsyari, saya dulu ngaji ayat saya Al-Kashaf, tafsir Mu'tazilah. Supaya ini tidak menjadi makna melihat Allah di hari kiamat, di akhirat. Ila itu bukan makna kepada, tapi ila itu isim mufrad. Karena ada jamaknya ilan itu ala. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi alai. Ala itu nikmat-nikmat. Jadi ila rabbiya nadhirah itu nikmat Tuhan, bukan kepada Tuhan. Jadi besok orang masuk surga bukan melihat Allah,
tapi melihat ila rabbiha, melihat nikmat-nikmat Allah. Ila itu nikmat, bukan huruf jar, bukan harfu jarin. Karena itu isim mufrad yang alai, kata Az-Zamakhsyari, supaya menolak akidah ahli sunnah di surga bisa melihat Allah. Sejauh itu usaha orang-orang Mu'tazilah untuk membelokkan melihat Allah menjadi melihat nikmat Allah, sampai ila yang jelas huruf harfu jarin diberikan makna apa? Nikmat Tuhan. Subhanallah. Nah, seperti inilah orang harus hati-hati untuk menjadi sanad gurunya. Kemudian dalam Al-Quran ada kata naba. Tahu naba? Naba maknanya cerita, ya kan? Di dalam Al-Quran kata naba itu tidak kurang dari 17 kali dalam Al-Quran. Naba 17 kali. Sedangkan jamak dari kata naba amba itu 12 kali. Naba berapa kali? 17 kali. Sedangkan amba berapa kali? 12 kali. Dalam Al-Quran ketika bicara tentang naba, kita ini harus hati-hati dengan informasi ilmu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik, alim fasik, hati-hati, fatabayyanu. Harus tabayyun dulu. Ini ilmu sunni ndak, menyesatkan ndak. Meskipun mereka datang dengan ilmu, in ja'akum fasiqun, tapi dia fasik. Apabila datang kepada kalian in ja'akum fasiqun, orang fasik, binaba'in dengan informasi ilmu, dengan berita apapun, fatabayyanu, maka kita harus seleksi dulu, tabayyun, taftis, menyelidiki, nakat, harus intiqad, harus diuji dulu tentang kebenaran cerita itu. Sekarang ini banyak memfitnah Nabi, memfitnah ulama, memfitnah habaib, memfitnah masyayikh, memfitnah para kiai. Maka hati-hati adik-adik dalam membaca kitab itu. Sekarang ini tidak ada kitab yang enggak terjangkau kita, semua terjangkau. Subhanallah. Saudara tahu Mizanul Kubra diajarkan enggak? Al-Mizanul Kubra kelas berapa? Aliyah atau Ma'ad Ali? Kelas berapa? Aliyah ya. Al-Mizanul Kubra karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau itu mengarang dengan kata kubra itu banyak sekali. Dalam bidang tasawuf, Al-Minanul Kubra mengumpulkan wali-wali terkenal dengan kitabnya At-Tabaqatul Kubra, mengumpulkan fikih berbagai mazhab, Al-Mizanul Kubra. Nah, di situ tentang zakat untuk pembangunan. Di situ disebutkan 4 mazhab sepakat boleh zakat disalurkan untuk masjid,
jembatan dan sebagainya. 4 mazhab sepakat, padahal 4 mazhab itu tidak boleh. Tapi dalam kitab itu dicetak sampai sekarang pun lannya itu nggak ada. Jadi ya juzu mestinya la ya juzu, tapi menjadi apa? Ya juzu. Menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid dan jembatan mestinya la ya juzu, tidak boleh. Tapi lanya itu hilang sampai sekarang. Ini kitab bukan salahnya pengarang, tapi karena naskah itu datang kemudian diterbitkan di Indonesia puluhan tahun seperti itu. Sekarang ini muncul terbitan yang baru 3 jilid, dikasih la ya juzu. Nah, ini kita harus tahu, maka sangat ilmu itu harus jelas untuk meneliti itu. Saya cerita lagi. Ulama berbicara tentang dari mana sumbernya ilmu itu. Carilah syekhun, mursyidun, adlun, mustaqimun, dhabit. Itu guru yang kita cari, kiai yang kita cari, istiqomah akhlaknya, istiqomah ibadahnya, istiqomah tata keramanya, istiqomah rezeki halalnya. Itu kita cari para kiai, para ulama. Karena kalau enggak berbahaya. Yang ketiga, ada kata khobar. Dalam Al-Quran khobar itu cerita 2 kali kata khobar dalam Al-Quran. Sedangkan akhbar dalam Al-Quran 3 kali. Tuhaddisu akhbar, tuhaddisu akhbar. Bumi akan menceritakan berita-berita yang ada dalam bumi. Bagaimana ini? Bumi menceritakan berita-berita yang ada dalam bumi. Tuhaddisu akhbaroha. Bumi menceritakan isi bumi. Laut dipagari, laut dikasih pagar. Dengar enggak adik-adik? Laut dikasih pagar. Saya kupas dalam satu konten saya tentang Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Dengan hadis itu digunakan sebagai dalil laut boleh dipagari. Sudah saya sampaikan nanti bisa dilihat di YouTube saya, Gus Koyum, tentang pagar laut. Itu tidak boleh. Kemudian pertambangan. Pertambangan ini harus dirasakan rakyat secara utuh. Bukan dirasakan segelintir pejabat. Paham ya, Dek? Kekayaan yang diberikan Allah di alam Indonesia ini, pertambangan minyak, pertambangan apapun, makdan, itu negara, bukan milik pejabat, tapi negara. Maka siapa yang berhak
untuk merasakan menikmati anugerah Allah itu seluruh bangsa Indonesia. Ini tuhaddisu akhbaroha. Bumi akan menceritakan, karena bumi mengeluarkan isinya, wa akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan isi yang berat-berat itu termasuk pertambangan. Tapi ingat, bumi akan membaca, akan menyampaikan riwayat hidup orang yang melakukan kejahatan di muka bumi. Tuhaddisu ahbaroha. Oleh karena itu, para santri nanti kalau di rumah mencari rezeki, jangan punya sifat monopoli, atau dalam istilah hadisnya asaroh. Ada isar, kalau isar itu adalah yang disebut dengan dalam istilah psikologinya adalah altruisme. Isar itu altruis, mementangkan orang lain. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau asara adalah egois, mementingkan diri sendiri. Jangan. Meskipun ulama, meskipun penguasa, sampai Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun, bahaya sekali pejabat ikut berbisnis milik negara, rakyat yang dibohongi. Pejabat negara, penguasa negara ikut berbisnis hak-hak negara, hak rakyat. Itu tidak boleh. Hadisnya juga tidak boleh. Ibnu Khaldun teorinya juga tidak boleh. Karena apa? Akan merusak kekayaan-kekayaan yang dititipkan Allah di dalam bumi, di dalam laut, yang kemudian membahagiakan hanya segelintir orang, tapi membuat sengsara rakyat secara umum. Maka para santri jangan meniru karakter itu. Saya doakan para santri mendapatkan rezeki yang barokah. Makan seadanya. Ada sate dimakan sate. Ada durian dimakan durian. Meskipun makannya sate, durian, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan? Meskipun makannya sate, gulai, ayam goreng, ayam bakar, tidak apa-apa, sabar. Ini tentang ilmu dari sumber yang jelas. Maka ada satu kitab, judulnya begini, Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah. Memperbaiki bangsa itu dengan ketinggian cita-cita. Karya Dr. Sayyid bin Husain Al-Affani yang punya kitab Al-Jaza' min Jinsil Amal, tentang 2 jilid tentang kualat. Tentang apa? Kualat. Akibat amal baik dan kualat. Al-Jaza' min Jinsil Amal, karya Dr. Sayyid bin Husain Al-Affani. Kemudian dia menulis lagi Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah. Ada ulama namanya Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar itu ayahnya yang namanya Ammar jual rumah. Masya Allah, jual rumah. Untuk mondokkan anaknya itu jual rumah. Rumah dijual. Pernah ada santri yang ayahnya menjual rumah untuk ngaji?
Ada enggak? Ini Ammar, ayahnya itu jual rumah untuk mondokkan anaknya yang namanya Hisham sampai ke Madinah, pergi haji ke Madinah, mondok ngaji ke Imam Malik bin Anas. Sampai di Imam Malik, beliau minta ngaji, bukan diulang ngaji sama Malik, dipecut 17 kali. Dicambuk berapa kali? 17 kali. Belum ngaji ini, belum sowan pertama ada adab yang keliru, ada adab tata krama yang Imam Malik tidak berkenan. Kemudian Hisham ini dipukul sama Imam Malik, dipecut 17 kali. Masya Allah. Akhirnya Hisham menghadap Imam Malik. Imam Malik, panjenengan kok tega-teganya mukul saya, nyambuk saya 17 kali. Kami jauh-jauh ini bapak saya jual rumah loh. Saya diutus mau ngaji ke panjenengan. Itu bapak saya sampai jual rumah. Tapi sekarang saya bukan dapat ilmu, tapi dapat apa? Pecut 17 kali. Masya Allah. Terus Imam Malik minta maaf. Aku jaluk sepura ya. Kata Hisham, permintaan maaf itu dengan syarat Imam Malik. 1 pecut, 1 hadis. Saya minta ilmu. Akhirnya dihitung berapa kali pecutan tadi. Akhirnya dapat, karena 1 pecutan diganti 1 ilmu hadis. Akhirnya Hisham ini ngaji ke Imam Malik untuk sebagai permintaan maaf. Imam Malik memberi 17 hadis kepada Hisham bin Ammar sebagai ganti apa? 17 apa? Pecutan. Ini ulama cari ilmunya jelas. Cari ilmunya jelas. Kemudian ada lagi kasus yang perlu saya sampaikan. Cuma hadisnya ini dipersoalkan. Kenapa kita ngaji harus dengan guru yang jelas, dengan sanad yang jelas? Tadi saya sampaikan naba, khobar, hadis ya. Sampai pada tuhaddisu ahbaroha. Ada satu keutamaan sanad apabila guru kita itu soleh. Soleh, an soleh, an soleh, an soleh. Itu bisa dipakai tawasul. Kiai kita soleh. Dari abahnya soleh. Dari kiainya lagi wali. Dari kiainya wali. Itu nama-nama itu bisa dipakai untuk ruqyah, subuh. Gak baca apa-apa, nama-nama itu inda dzikris salihin tatanazzalul barakat wa tanazzalul rahmat. Ketika orang-orang soleh disebut, rahmat Allah turun. Maka kalau kita punya sanad kiai, orang yang soleh, kiai kita ngaji ke kiai, orangnya wali, kiainya lagi ngaji kepada kiai, wali lagi, maka itu kita menyebut namanya turun barokah Allah. Inda dzikris salihin tatanazzalul barakah wa tatanazzalul rahmat wa tatanazzalul rahmat. Saya baca dalam kitab Sunan Nasai, bukan, Sunan Ibnu Majah. Kelas berapa di Sunan Ibnu Majah? Sunan Ibnu Majah. Di hadis nomor 65. Hadis nomor berapa? 65. Di situ ada hadis, rawinya nanti kita hitung. Ada rawi dari gurunya Ibnu Majah, Sahal bin Abi Sahal,
gurunya sampailah pada Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha dari abahnya Musa Ar-Ridha. Dari abahnya lagi Ja'far bin Muhammad. Dari abahnya Ja'far Muhammad. Dari Ali bin Husain. Dari Husain, dari Ali bin Abi Thalib. Sanadnya begitu. Hadisnya adalah al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Al-iman amalun bil qalbi. Iman itu dengan amal hati. Ma'rifatun bil qalbi. Saya ulangi, saya ralat. Al-iman ma'rifatun bil qalbi. Iman itu pengetahuan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, amalan dengan organ-organ. Kata beliau Abu Salti namanya Abdus Salam bin Saleh Al-Harawi. Beliau mengatakan, lau quri'a hadal isnad, lau quri'a hadal isnad, jika sanad ini dibacakan ala majnun, kepada orang gila, la baro'a, insya Allah sembuh. Jadi sanadnya untuk nyuwuk orang gila. Itu hadis Sunan Ibnu Majah apa? Hadis nomor berapa? 65. Disinyalir ini. Saya landasi dulu, saya Sunni. Saya bukan Syiah, saya Sunni. Akidah saya dari kecil Sunni, Asy'ari, Maturidi, Syafi'iyul madhab. Maka saya jelaskan di sini. Abu Salti menjelaskan ini, disinyalir Abu Salti ini tasyayyu. Apa? Tasyayyu berarti berhaul, agak condong apa? Syiah. Maka saking senangnya beliau dengan tokoh-tokoh beliau, maka beliau mengatakan lau quri'a hadal isnad ala majnun la baru'a atau la baru'a. Jika dibacakan syarat ini kepada orang yang gila, maka insya Allah akan sembuh. Tapi kita tahu ya, Abu Salti ini disinyalir agak condong ke Syiah. Nah, sekarang saya bacakan syarahnya, syarah Sunan Ibnu Majah yang dikarang oleh ulama dari Ethiopia, Muhammad Al-Amin Al-Harari, yang baru wafat beberapa tahun yang silam. Beliau Muhammad Amin Al-Harari, pengarang tafsir Hadaiqur Rauh wa Raihan, 33 jilid. Mengarang kitab Syarah Muslim An-Najmul Wahaj, tidak kurang dari 25 jilid. Mengarang kitab Syarah Sunan Ibnu Majah, 26 jilid. Beliau mengatakan dalam syarahnya, saya baca, memang ini tasyayyu, orangnya condong ke Syiah. Akan tetapi dalam persoalan sanad ini bukan permasalahan Syiah, ya kan? Ini kan bukan permasalahan Syiah kan? Ini masalahnya adalah tabarruk dengan nama-nama orang soleh ini. Ali bin Abi Thalib orang soleh, Husain bin Ali orang soleh, ya kan? Nah, maka di sini dijelaskan qala Suyutiyu wal haqqu annahu laysa bimawdu'. Hadis tersebut bukan hadis maudhu'. Wa Abu Salti wasaqahu Ibnu Ma'in, kata Suyuti. Abu Salti ini menurut Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, rawi yang
masih bisa dipercaya, lepas dari kesyiahannya. Kalau kesyiahannya saya tidak mengikuti, saya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam bidang hadisnya beliau masih bisa dipercaya. Wasaqahu Ibnu Ma'in. Kemudian Ad-Dahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, rajulun salih. Nah ini rajulun salih. Abu Salti ini rajulun salih illa annahu syi'i. Melainkan dia Syiah. Nah, berarti dalam akidahnya kita berbeda. Tadi dalam kesolihannya dia tetap orang apa? Soleh. Cuma secara akidah berbeda. Apakah orang soleh ini harus berakidah ahli sunnah? Ya memang menurut kita ya. Menurut ahli sunnah ya. Menurut ahli sunnah ya. Maka dalam bidang akidah kita hati-hati. Tapi kalau semacam doa dan sebagainya, gimana? Doa orang awam pun berdoa, kita terima. Ya kan? Kita terima. Ini bukan menyangkut soal Sunni Syiah, akan tetapi kita mengkultuskan juga tidak boleh. Mengkultuskan seseorang secara gulu, melampaui batas tidak boleh. Tapi Ibnu Ma'in mengatakan Abu Salti ini masih rawi yang dipercaya. Ada catatan begitu. Nah, Abu Salti mengatakan sanad itu ada khasiatnya dibacakan orang apa? Gila, Masya Allah. Ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah Sunni mengutip kitab tersebut, mengutip makalah tersebut tanpa memberikan catatan dan kritik. Tahu ya? Ibnu Majah ini Sunni. Nah, subhanallah, kita tetap menjaga akidah kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tentang pentingnya mengaji kiai, dengan siapa kita mengaji. Yang terakhir, orang ilmu bisa menjadi hilang. Karena apa? Kebencian dan ta'assub, asabiyah, kefanatikan. Itu ilmu bisa hilang. Ilmu bisa hilang karena kefanatikan. Langsung hilang. Karena fanatik, gak pakai ilmu. Gak pakai ilmu, langsung fanatik, hilang ilmunya. Tak cerita ini ya, cerita tentang ilmunya. Subhanallah. Ada satu ulama mencatat, namanya Ibnu Qutaibah. Siapa? Ibnu Qutaibah yang menulis Uyunul Ahbar. Uyunul Ahbar yang menulis kitab apa itu fi mukhtalafil hadis, ya. Mukhtalaful hadis karya Ibnu Qutaibah. Saya baca dalam kitab Uyunul Ahbar, ada orang mau tenggelam, tangannya masih kelihatan gini, tolong, mau tenggelam. Akhirnya ada orang lewat, berenang untuk menyelamatkan orang itu. Berenang, orang Arab. Berenang sampailah dia, Allah masih menyelamatkan orang itu, belum tenggelam. Begitu didekati, bisa ditolong ini. Tapi yang mau menolong ilmunya hilang. Bertanya, kamu yang mau tenggelam ini dari suku apa kamu? Arab tapi suku apa? Saya dari suku ini. Kalau begitu
bukan keluarga saya kamu itu. Sudahlah, tenggelam saja. Nggak jadi ditolong akhirnya. Padahal sudah bisa menolong. Tapi dia tanya, dari kabilah apa saudara? Dari organisasi apa saudara? Pada sama muslim. Dari partai apa saudara? Hilang ilmunya. Begitu menjawab dengan kabilah yang berbeda, maka dilepas. Sudahlah, selamat tenggelam. Selamat tenggelam. Akhirnya meninggal dunia, tenggelam. Tidak ditolong karena beda keluarga. Ini orang Islam tidak boleh, tetap tolong menolong sesama muslim meskipun beda pendapat. Kalau tidak ada tolong menolong, tidak ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, maka dicabut ilmu kita itu. Mentegakan sesama muslim. Meskipun beda pendapat, tetap kita jaga. Karena kalau tidak kita jaga, maka ilmu kita ini dicabut oleh Allah, tidak bijaksana. Menjadi orang yang tidak bijaksana. Karena ilmunya dicabut. Kenapa dicabut? Ta'assub, fanatik. Asabiyah, fanatik. Masya Allah. Jangan sampai fanatik ya. Jangan sampai fanatik, itu bahaya sekali. Saya pernah Jumatan sama orang, waktunya udah mepet. Ayo Jumatan, orang satu mobil dengan saya. Ada masjid. Lah ini masjid, ayo kita Jumatan. Ampun yai, lah napa no? Masjidnya catnya biru. Kalau catnya biru kan bukan NU. Lah terus ya apa iki? Golek sing cat ijo yai. Golek masjid sing cat ijo. Akhirnya gak Jumatan akhirnya. Mubeng sing ana masjid mau cat biru. Akhirnya kita malah gak Jumatan. Ini akibat fanatik. Ya gimana kita tetap Jumatan? Kalau biru kan apa? Ini kan bukan NU kan ya? Kecuali kalau itu masjid, sholatnya Jumat madhep selatan, tidak madhep kiblat. Jumatannya 3 rakaat. Lah kita nggak bisa nerima. Nggak bisa nerima itu kalau Jumatannya 3 rakaat. Saya punya teman, tadi pagi saya ceritakan di Solo Tigo. Saya punya kawan pernah ketemu di Pakistan. Dia ngajar fisika di Amerika Serikat, sahabat saya. Cerita dia, Kiai, saya ini dosen fisika di Amerika. Sayalah yang pertama kali mengadakan Jumatan di Chicago, Amerika Serikat. Yang saya tanyakan Kiai, saya mau tanya, kan saya yang pertama minta izin di Amerika Serikat, kota Chicago supaya boleh Jumatan. Saya dikasih izin oleh pemerintah Amerika Serikat, boleh Jumatan, tapi kalau Jumatan hari Minggu. Ini cerita ke saya dia. Hah? Ya apa Pak? Basa Jawa nih. Dia bukan orang sini, orang luar. Ya saya diizinkan Kiai Jumatan di Amerika Serikat di kota Chicago tapi hari Minggu. Ya terus gimana? Ya saya terima Kiai daripada nggak dapat izin. Akhirnya Jumatannya hari Minggu Pak. Jadi pernah di Amerika itu ada Jumatan hari Minggu. Jadinya agak Jumatan mingguan. Yang saya tanyakan Kiai, sah atau tidak sah? Ya tetap gak sah. Tetap tidak sah. Oh gitu ya. Coba Kiai, karena saya kalau tidak saya terima izinnya,
nanti pada akhirnya nggak bisa Jumatan yang sesungguhnya. Karena saya dianggap menentang. Sekarang ini sudah bisa Jumatan dari Jumat di Amerika Serikat, di Chicago. Karena pelan-pelan izinnya diterima, itu hari Minggu, tapi pelan-pelan kemudian akhirnya diizinkan hari Jumat. Tapi pernah terjadi Jumatan hari apa? Minggu. Nah ini namanya fikih darurat ini. Tapi nggak sah. Jumatan ke hari Minggu ya nggak sah. Itu pernah terjadi. Oleh karena itu adik-adik ini usahakan pegang Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan mudah istilah darurat kemudian pakai fikih yang ringan-ringan, pakai pengetahuan keimanan yang ringan-ringan, tapi tidak tahu menggerus akidah kita, menggerus ibadah kita. Jangan kebiasaan dengan alasan darurat kemudian pakai fikih yang ringan-ringan. Jangan. Suap tetap haram. Money politik tetap haram. Tidak bisa ditakwilkan. Kalau darurat ya bukan suap akhirnya itu. Namanya darurat. Tapi darurat dalam konteks politik membagi-bagikan uang itu tetap haram. Tetap haram. Kalau dihalalkan, dilegalkan akan membahayakan, orang akan mempermudah, namanya suap. Akan terjadi pembenaran, justifikasi. Terjadi pembenaran suap. Dan itu tidak mendidik umat. Tidak mendidik umat. Nah, carilah guru yang wirai, carilah kiai yang wirai, carilah ulama yang wirai, yang hati-hati. Hati-hati itu ada santri gak bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya hati-hati apa Cong? Kolbul kolbi. Apa? Kolbul kolbi. Hati-hati. Subhanallah. Terakhir dari kami tentang santri di tengah-tengah dunia seperti ini, kuatkan mentalmu, kuatkan hatimu, berdoa kepada Allah, tadarru', jaga akhlak, jaga tata krama, yang masuk dalam perut uang yang halal. Tahu adik-adik, ini saya cerita ya. Syekh Salim Asy-Syatili, siapa? Salim Asy-Syatili. Dalam kitabnya Al-Fawaidus Syatiliyah, saya baca di situ ada satu kapal, perahu kapal di tengah jalan, di tengah laut, kehabiskan logistik. Makanan, bahan makanannya habis, mau masak ikan laut, tidak ada korek api. Kan makannya hanya bisa ikan laut, tapi nggak bisa makan ikan laut karena nggak ada korek api. Kata Syekh Salim Asy-Syatili, ketika di laut itu, nahkoda perahunya itu pinter Pak. Nahkoda perahunya itu mengumumkan, ini penumpang, pengumuman, kita ini baru mengalami kesulitan, kita kehabisan bahan makan, yang ada adalah ikan laut yang mentah. Mau digoreng nggak bisa, nggak ada api. Karena tidak ada api, saya minta ngaku siapa yang pernah makan harta anak yatim. Aneh tidak itu? Jadi pimpinan kapal, kaptennya itu, nahkodanya ngumumkan, di antara penumpang ini siapa yang pernah makan harta anak yatim? Saya Pak. Sudah, tiarap,
tiarap, ngabrek. Ada apa Pak? Udah ngabrek. Karena Al-Quran mengatakan orang yang makan harta anak yatim dalam perutnya itu ada apinya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Aneh ini Pak, ini ijtihad, istinbat yang aneh Pak. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya mereka yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Dalam perutnya dia makan api. Sudah tiduran. Ambilkan gombal, tahu gombal, kain, sepotong kain. Ditaruh di mulutnya orang itu, sembur. Begitu disembur keluar apinya Pak. Ini ada cerita begitu. Sembur, begitu disembur keluar apinya. Nah ini, karena ini makan harta anak yatim, perutnya ada apinya. Akhirnya begitu disembur keluar apinya, akhirnya sekapal itu bisa bakar ikan. Yang apinya itu diambilkan dari perutnya tadi, orang yang makan apa? Masya Allah. Jadi kalau ini nakodanya kok ya aneh. Kok bisa mikir seperti itu? Ini dia tahu tafsir Quran, kok sedalam itu pemahamannya. Aneh sekali. Ini orang akhirnya cerita ini diabadikan oleh Syekh Salim Asy-Syatiri di dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah. Semoga barokah ya. Jadi cari rezeki yang halal. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada beliau Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur untuk memimpin doa barokah sebagai penutup pada acara malam hari ini. Kepada beliau dengan penuh rasa hormat kami haturkan doa ya. Doa. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Biyadikal khair, biyadikal khair, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna min ahlil haq alladhina talabul haq minkal haq wa bil haqqi yanzalnahu bil haqqi nazal. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlil bait innahu hamidun majid. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dimohon kepada yang mulia Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur untuk tidak meninggalkan pentas terlebih dahulu, dikarenakan akan ada pemberian cindera hati dari pengurus Pondok Pesantren Sidogiri yang dalam hal ini akan diberikan langsung oleh Ketua Dua Pondok Pesantren Sidogiri Ustadz A. Saifullah Muhyiddin, didampingi Ketua Dua Milad Pondok Pesantren Sidogiri Mas Muhammad Jibril Nawa.